Sudah full terlihat? Sudah. Udah, Valis, Kak. Ya udah. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul Tinjauan Hukum mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik terhadap Pekerja Migran Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama Mindani Permana dan yang kedua saya sendiri Valeska Vela. Latar belakang, hukum diplomatik konsuler merupakan bagian dari hukum internasional yang menyangkut hubungan antar negara, di mana diplomatik sendiri adalah suatu usaha dalam menjalin hubungan antar negara dengan secara damai. Hukum keimigrasian di Indonesia merupakan bagian internal dari sistem hukum nasional dan subsistem dari hukum administrasi negara. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, hukum keimigrasian telah diterapkan untuk mengatur pergerakan orang dan keluar dari wilayah Indonesia. Fungsi keimigrasian meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi. Fungsi ini penting untuk menentukan kedaulatan negara, di mana setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib melalui pemeriksaan keimigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, seperti pelabuhan, bandara, pos, lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Lanjut, Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO 1949 mendefinisikan pekerja migran sebagai individu yang berpindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara yang bekerja di luar negeri dengan imbalan. Dalam keimigrasian, diplomat memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berimigrasi. Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1961 dijelaskan tugas diplomat adalah melindungi kepentingan negara penerima di negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Baik, kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisa pertanggungjawab perwakilan diplomatik pada TKI di luar Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan TKI di luar negeri oleh perwakilan diplomatik tidak optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mindani. Baik, terima kasih Valeska. Lalu selanjutnya adalah peran perwakilan diplomatik pada perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban guna melindungi warganya di luar negeri melalui fungsi konsuler serta diplomatik. Pasal 3 ayat 1 huruf B dari Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 mengindikasikan bahwasanya pada batasan yang diizinkan oleh hukum internasional, perwakilan diplomatik bertanggung jawab guna memberi perlindungan negara pengirim serta penduduknya di wilayah yang diakui. Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961, perwakilan dari negara pengirim mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan negaranya serta warganya di negara penerima. Perwakilan tersebut diakui sebagai diplomat. Perwakilan diplomatik mempunyai sejumlah tugas utama sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 mengenai Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Tugas penting dari seorang diplomat adalah memberikan bantuan fisik serta perlindungan kepada WNI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5, artikel ini menyorot hak pekerja migran Indonesia untuk menerima perlindungan diplomatik. Diplomat KBRI di Bandar Sri Begawan menyediakan kursus bahasa asing bagi pekerja migran Indonesia sebagai upaya memperkuat perlindungan mereka. Inisiatif ini dimulai dengan pertemuan antara tim KBRI dan
Fungsi sosial budaya. KBRI telah berkolaborasi dengan Universitas Terbuka Cabang Bandar Sri Begawan. Universitas Terbuka bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi dan merekrut mengajar. Sementara KBRI menyediakan fasilitas untuk pelatihan di perpustakaan dan ruang kelas. Lalu selanjutnya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh perwakilan diplomatik. Faktor yang mengakibatkan perlindungan TKI di luar negeri tidak efektif antara lain adalah kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas perlindungan TKI. Lembaga utama yang berperan dalam maaf, lembaga utama yang berperan adalah Kemenaker, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI serta perwakilan diplomatik. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi perlindungan TKI di luar negeri adalah lemahnya penegakan hukum domestik dalam menangani kasus-kasus di mana TKI menjadi korban tindak kejahatan atau pelanggaran HAM. Proses penegakan hukum di dalam negeri seringkali kurang efektif dalam menjatuhkan hukum pada pihak yang melakukan pelanggaran, baik dalam proses rekrutmen, pelatihan, maupun penempatan TKI ke negara tujuan. Kelemahan pada sistem penegakan hukum domestik ini juga berimplikasi pada kurangnya rasa aman bagi calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri, serta memperburuk citra perlindungan yang disampaikan oleh negara pada warganya yang bekerja di luar negeri. Baik, saya kembalikan ke Paleska. Baik, terima kasih, Mindani. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Boleh, Felix, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Alex dan Mindani. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar jelas, Dengar. Felix. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh dan itu membahas sedikit gitu tentang penegakan hukum bagi setiap korban-korban TKI gitu ya, atau kita bisa sebutnya sekarang itu pekerja migran Indonesia yang mereka ini mendapatkan tindakan-tindakan pemidanaan gitu di luar negeri karena ada suatu tindakan mungkin bosnya yang jahat atau apa dan sebagainya. Nah, kalau yang misalnya tadi saya lihat dari presentasi kalian itu kan pemberlakuan hukum domestik gitu ya. Walaupun saya nggak tahu gitu penjelasan secara fundamental tentang pemberlakuan hukum domestik ini seperti apa gitu, saya nggak paham gitu. Hukum domestik ini maksudnya hukum domestik Indonesia atau hukum yang berlaku di sana gitu. Nah, itu nanti juga tolong dijelaskan ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin bertanya, kalau misalnya memang dalam hal ini pekerja migran itu mendapatkan suatu tindak kekerasan atau pelanggaran di luar negeri, maka hukum mana yang berlaku dalam konteks ketenaga kerjaan gitu? Apakah hukum Indonesia, apa hukum di mana tempat pekerja migran itu bekerja? Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada yang masih belum dimengerti, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih, Felix. Sebentar ya, saya diskusiin dulu sama Mindani.